Hmm, cara kenal diri itu gimana? Coba bisa diterangkan, monggo. Oh iya iya iya. Kalau mencari Tuhan itu nggak usah jauh-jauh, yaitu ya menyelimuti arti dari menyelimuti itu ya itu di mana dia berada, yaitu dia bukan di sana bukan di sini, jadi di dalam diri kita, di masing-masing yang dikatakan sama Ustadz Abdul Karim itu benar adanya memang. Maaf, saya potong sebentar. Ustadz siapa? Abdul Karim apa Saiful Karim? Maaf loh. Saiful Karim. Oh ya ya, Ustadz ini Aki Saiful Karim. Saya sering mengikuti itu loh Mas. Tapi saya juga pelaku spiritual juga, pernah mengalami apa yang dibicarakan Saiful Karim. Itu memang benar adanya. Ya pertanyaannya kan gini, kenapa setiap orang itu susah untuk menerima kenyataan itu? Karena dia itu mungkin itu enggak lebih senang menghafal daripada untuk mencari pengetahuan itu sendiri. Saya pernah membuktikan juga seperti yang saya alami di gelombang alfa itu. Lama-lama awalnya pekat hitam, terus kayak kabut, semakin lama itu semakin bersih, semakin kelihatan. Memang benar itu adanya, entah masuk dimensi lain, itu benar ya, kayak alam ini juga, cuman ya memang beda. Yang pernah saya alami sebentar melihat bintang-bintang itu memang tempatnya itu sejuk, ya dingin, baik dibilang dingin ya dingin, dibilang sejuk ya sejuk, pokoknya nyaman lah, intinya itu di situ. Berarti secara tidak langsung Mas Nursin kali ya membenarkan acaranya siapa itu Ustadz Saiful Karim ya? Ya benar, memang ada. Ya. Terus Mas Nursin dalam perjalanan rohani itu melewati meditasi atau semedi atau jenis lain? Semoga Meditasi lah, meditasi. Saya pernah alami itu meditasi. Kalau sholat kayak 5 waktu apa itu kan melalui lewat gerakan. Jadi anggota klub itu masih ada yang gerak. Kalau gerak itu susah konsep. Justru tidak ada gerakan itu malah bisa kesana cepat, nyampainya itu cepat. Konsepnya mudah. dalam meditasi itu sendiri duduk apa sambil tiduran apa gimana? Saya pernah mengalami dengan tidur ya pernah mengalami dengan bersila ya pernah, macam-macam. Oh iya, berarti meditasi itu posisi badan bebas ya? Ya saya kadang bersila iya, kadang bebas iya. Ya tergantung kan konsennya itu, yang penting iya. konsennya difokus, titik fokus. Cara penarikan nafas tuh gimana Mas Nursin? Cara penarikan nafas, kalau saya itu ya buang nafas, semua buang dari dalam ini, buang semua dulu, tarik dari hidung keluar lewat mulut. Tapi tarikan pertama itu saya itu shot ke atas, saya berhenti di dada dengan menyebut namanya Bu Allah, terus saya keluarkan pelan-pelan terus sampai berapa kali keluarnya itu, entah 7 kali, entah 12 kali, yaitu terserah. Terus kalau sudah itu baru cara wong Jawa menung tanpa mikir, ini bakal terjadi di dimensi lain. Iya. Nah itu cara nafasnya itu ada nafas tertahan apa cuma keluar masuk apa ada jeda berhentinya? Ya kalau saya sih ada yang berhenti, ada
yang tak berhenti juga ada, namanya juga belajar. Tapi yang jelas itu Mas, tergantung orangnya masing-masing. Iya. Tapi tetap semua walaupun tanpa tahan napas, terus tahan napas tetap bisa menggapai ketenangan ya. Bisa. Kalau memang tahan napas itu seakan-akan itu memang itu hasilnya itu beda, tahan napas sama enggak. Kalau yang sudah biasa pun nggak tahan napas ya juga bisa itu, tapi kan untuk tahapan itu kan konsentrasinya itu memang luar biasa. Cara apa itu, cara orangnya itu memang benar-benar sudah benar-benar fokus, itu bisa. Masalahnya dia nafasnya itu selalu teratur, nggak ngos-ngosan gitu loh. Iya, iya. Terus dalam meditasi sendiri Mas Nursin pernah kan dengar-dengar dari orang-orang spiritual itu kan kadang-kadang dengan meditasi kita bisa bertemu dengan Nur Muhammad atau wujud kita sendiri. Pernah mengalami? Kalau saya melihat itu, saya pernah mengalami itu. Saya melihat diri saya pribadi itu tiduran di sana, di alam sana itu tiduran persis kayak saya, wajah, rambut, pakaian, semua itu persis saya, nggak ada yang cacat sedikit pun. Itu memang saya lihat itu, saya tiduran di sana, tapi tempatnya itu enak banget, susah dibayangkan Mas, karena itu damai sekali. Ya mungkin apa dinamakan apa saya nggak tahu, tapi yang jelas itu saya itu lihat itu. Berarti secara tidak langsung menurut pengalaman Mas Nursin sudah mengalami ini proses menuju Ma'rifatullah ini, karena sudah bertemu dengan Nur Muhammad. Ya kemungkinan sih seperti itu, tapi kan yang namanya itu kan mau dibicarakan, mau tidak, mau percaya atau tidak, yang jelas itu kan memang itu harus mengalami sendiri. Kalau belum mengalami itu baru katanya itu kan secara pribadi saya kan nggak masuk akal. Iya. Kalau memang sudah mengalami, nah itu baru namanya ilmu kenyataan. Iya. Kok orang jari apa nih aku ya akan Mas. Iya. Nah sekarang gini, menurut pandangan atau wawasan Mas Nursin sebagai praktisi muda yang berjalan dalam mencari Tuhan dulu, pencarian jati diri lewat jalur-jalur spiritual, sekarang gini ya, kan ada orang yang pinter baca ini itu ya, yang sangat fasih sekali. Itu ada kaitannya nggak ya sama pelajaran spiritual hakikat, pencapaiannya maksudnya? Untuk dari itu kebanyakan orang sekarang itu kan hafalan yang diterjemahkan itu kan hanya ayat yang dihafalkan, itu kan susah itu. Karena apa? Karena dia itu tidak bisa membuktikan yang mana kebenaran dan mana tidak. Itu kan hanya bacaan. Kalau nggak bisa mengalami, ya saya rasa masih jalan di tempat. Ya sedikit sekali lah, efeknya itu sedikit sekali. Ya ibaratnya nek wong Jawa iki ngupas kanggo lain Mas. Ini yang dipangani kulitnya tok ya. Tanpa dia belum bisa merasakan mana dagingnya, mana airnya, itu kan belum bisa merasakan. Ya itu seperti kayak Saiful Karim itu ya kayak mengupas bawang, memang dikupas lagi ada kulitnya, dikupas lagi ada kulitnya, terakhir kan dapatnya kekosongan. Memang benar itu, benar adanya, karena semua dari awal itu dari kekosongan menjadi 1, 2, 3, 4 itu kan dari kekosongan. Berarti dengan kosong malah terjadi isi ya? Ya betul. Karena begini ya, saya gampang di logis itu begini, dari 1, 2, 3, 4 dan seterusnya itu
nilai yang paling tinggi itu kosong loh mas. Iya. Nah, mengapa kok kosong? Sekarang dimulai apa angka itu? Walaupun 1, 2, 3, 4 itu kan dari kosong dulu. Iya. Kosong baru 1, 2, 3, 4. Nah sekarang 1, misalkan 1 ya. 1 tambah kosong tambah kosong. Kok 1 tambah kosong 10 kan? Tambah kosong lagi. Jadi kosong terus. Jadi nilainya kan lebih banyak. Tapi semua dihilangkan, dia kan balik ke kosong. Iya. Sebenarnya itu pun logis itu. Iya. Real itu. Ya. Tapi orang-orang mengapa ya susah menerima kenyataan itu? Apa sudah didoktrin apa gimana, saya juga ya sekarang masalahnya sendiri ya udah. Iyalah, soalnya gini ya, apa ya, orang tuh kan kebanyakan kan saling berebut benarnya sendiri ya dari zaman dulu. Iya. Satu ke utara, satu ke selatan. Iya. Karena itu susah. Kadang-kadang saya mikir itu gimana, logis, gampang-gampang bisa kayak gitu. Ya sulit. Padahal sebenarnya itu tidak sulit ya mas. Mudah sebenarnya itu, tapi kenapa ya sekarang dia nggak mau berusaha atau gimana ya? Memang mencapai puncak itu tidak mudah. Dia itu tidak berpuncak, jadi jalannya itu terus saja nggak ada puncaknya. Mungkin karena ini mas, apa, karena selalu menolak. Soalnya kan kayak kesadaran dalam bermakrifat itu kan butuh kekosongan itu untuk mencapai, sedangkan dengan mempelajari macam-macam akhirnya kan otak kan udah tertanam dengan doktrin-doktrin, akhirnya menolak, jadi susah untuk mencapainya. Mungkin loh. Iya, mungkin juga seperti itu mas. Itu kan yes, kadang-kadang ya mau gimana lagi, namanya manusia keterbatasan sesuatu. Tapi manusia itu yang pasti itu kebanyakan itu dia belum mengetahui yang sebenarnya, itu malah sudah memvonis. Itu sih menjadikan seseorang itu gagal Iya. di situ. Kalau saya memandangnya itu seperti itu. Guru-guru kayak gini aja, kalimat yang paling besar itu kan Bismillahirrahmanirrahim, itu kan udah jelas. Tapi Bismillah saja itu sudah mencakup keseluruhan loh mas. Iya. Bumi saya sini kuis, karena dari awal itu Bismillahirrahmanirrahim itu kan yang disebutkan namanya. Iya. Terakhirnya kan yang namanya Tuhan itu kan terakhirnya kan Rahman Rahim itu sih mas. Iya. Jadi katakanlah Tuhan membuat neraka, membuat surga, membuat apa, itu kan semua tempat. Ya, tempat itu kan manusia. Manusia itu menempati itu semua. Jadi bawah manusia masing-masing. Karena Tuhan mengasah, karena Tuhan memberi cobaan. Kalau menurut saya ya enggak sama sekali. Semua itu tergantung manusia, kembali ke manusia. Kalau memang manusia itu sudah sadar, itu dia mengerti. Tapi kalau belum sadar, belum bisa menyadar, ya jadinya ya repot lah. Mungkin jelas Rahman Rahim. Pengertiannya lain begini kalau menurut saya. Dia maha welas, maha asih. Karena dia itu sama kita kan juga, kalau diterangkan dalam kitab-kitab itu kan persamaan pada hambanya. Iya. Dia maha melihat apa kita tidak melihat. Dia maha mendengar apa kita tidak mendengar. Kan 11-12 mas. Iya. Kalau memang orangnya itu banyak cerdas loh mas. Iya. Kalau saya melihat itu seperti itu. Kalau dia kelas AC ya kita juga ya harus kelas AC. Ya. Karena begini sifatnya itu, siapa yang berpikir akan dipikiri, siapa yang merangkul akan dirangkul, siapa yang memeluk akan dipeluk. Kan bolak-balik ya mas. Iya. Berarti kayak sebab akibat ya, Nah, resiprok lah. itu seperti menendang bola. Jadi bola itu mantul kembali ke kita. Kalau dia Tuhan itu maha besar mas. Maha besar itu mau disembah nggak disembah dia tetap besar. Jadi nggak mempengaruhi dia. Yang butuh itu kita. Karena apa? Karena kita itu yang diciptakan itu tadi ada
dijelaskan di situ seperti Cahayul Karim itu ada Muhammad, Nurullah, Nur Insan, ya seperti itu. Iya, iya. 1, 2, 3 itu dari 1, dari kosong. Lah, ini saya mau tanya lagi, ada unek-unek. Selama Mas Nursin melakukan atau menjalani meditasi, kan biasanya setahu saya itu kalau orang meditasi kan karena udah menjadi kebiasaan rutin, terus sering mencapai kekosongan, kesadaran ada, biasanya mendapat fee atau bonus dari Sang Maha Hidup. Lah, selama ini barangkali aja Mas Nursin pernah melakukan apa ya, contoh lah, kalau walaupun tidak meminta ya, istilahnya karena keikhlasan menjalani tiap hari kan kayaknya dapat fee. Ya, itu juga begini kalau menurut saya itu. Jadi kita tidak muluk-muluk ya, sebab akibat alam saja. Iya. Alam, terjadinya alam. Siapa berbuat baik ya kembali baik, siapa berbuat buruk ya kembali buruk. Itu kan sebab akibat kan terjadinya kan alam. Iya, hukum karma itu. Nah, itu hukum alam seperti itu. Ya, saya pernah satu di saat kepepet, di saat apa pernah saya mengalami itu Keajaiban gitu. keajaiban itu bukan 1, 2 kali atau berapa, itu kehitungan sebenarnya. Ya. Cuma kan banyak itu dibicarakan kan enggak Kurang etis ya. nah, iyalah Dikira sombong, pamer. pamer Iya. apa kan enggak enak. Tapi teman-teman saya pun pernah juga yang tahu, ya banyak yang tahu. Terjadinya itu spontan. Jadi ini minta apa, ini terjadi memang. Nah, kalau memang terjadi sesuatu, katakanlah itu saya hari ini sudah melakukan apa, itu kan ntar terjadi kembali ke diri kita. Ya. Misalkan saya membantu orang, misalkan ngasih 5.000 atau 10.000, tahu-tahu malah dikembalikan 100.000, ya pernah, ya gitu pernah. Ya banyaklah saya yang di luar, maaf di luar dugaan, tapi saya itu selalu begini ya, saya selalu olah dengan hari ini saya ngapain, dengan hari ini ngapain, itu sebenarnya itu terlihat semua. Kalau itu yang dinamakan kemungkinan ya, itu fokus membaca. Nah, itu sebenarnya membaca kitab ya, itu sebenarnya bukan membaca kitab suci Al-Quran, itu kan bukan, tapi membaca kitab pribadi itu kan keseharian itu sebenarnya. Iya, iya. Kalau kitab suci yang katakan Al-Quran apa itu sebenarnya kitab suci itu kan gini sih Mas, yang dilarikan jadi suatu kitab itu kan sebenarnya itu dari hati seseorang sebenarnya. Iya. Kitab itu nah, dari hati seseorang yang menerima wahyu, misalkan seperti Nabi Muhammad, dia itu menulis kitab suci Al-Quran itu tidak jatuh dulu langsung kitab 30 juz enggak loh Mas. Iya. Itu terjadinya itu turun 1 ayat 2 ayat, Proses berarti ya. proses itu namanya, itu proses. Nah, tapi manusia itu gimana sekarang tuh Cari cepatnya. katanya gini. Padahal itu kanjeng Nabi itu buta loh Mas, nggak bisa menulis, nggak bisa baca. Yang menulis itu kan sahabat Iya. gitu. Dia itu menerima wahyu. Dia itu juga sebenarnya lewat meditasi itu Mas. Iya. Di dalam gua apa itu kan sebenarnya kan itu. Mana? Dibuat-buat kayak kadang jadinya susah. Iya, iya. Untuk detail itu susah. Yo, non saya ini Mas, kalau rokokan santai lah. Iya, santai. Namanya kitab suci dari hati kita, berarti kan gini Mas, kitab itu kan di dalam kita, kenapa malah dilupakan, tapi membaca kitab yang sudah tertulis itu ada kan kejauhan. Iya. Nah, katanya Tuhan
itu di mana-mana dengan biar bisa apa menyaksikan sendiri. Dia itu lebih dekat dari orang leher itu loh, Mas. Iya. Lebih dekat lagi. Itu malah dicari kemana-mana itu kan Aneh ya. aneh tapi nyata. Nyata ini kan orang-orang itu ada bingung. Udah dikasih tahu Ustaz siapa itu? Saiful Karim. Saiful Karim itu memang benar adanya, udah susah menerima kenyataan. Itu benar. Soalnya sesuai dengan ya apa yang dialami panjenengan ya. Iya. Memang sih kalau kitab-kitab yang tertulis itu memang itu apa ya, suatu perjalanan atau tuntunan hidup. Sedangkan apa, perjalanan pribadi masing-masing manusia kan tentu punya kitab sejatinya juga sendiri-sendiri ya. Ya itu. Iya. Apa dari pengertian Ka'bah, kitab suci, semua sudah di bawah kita masing-masing. Iya. Nah, menurut Mas Nursin sendiri kalau Ka'bahnya secara hakikat itu apa ya? Apa yang di Mekah atau di mana? Ya kalau simbol itu kan ada, simbol itu ada, itu Ka'bah itu kan di negara Arab, tapi Ka'bah yang jadi ya di bawah kita masing-masing, Iya. dalam hati kita masing-masing, itulah dari Allah yang sebenarnya. Iya. Kolbu itu ya. Yang sebenarnya Iya. itu pernah terjadi loh, Mas. Iya. Terjadi ini gini, jadi ceritanya Wali Songo yang namanya Sunan Kalijogo itu kan mau pergi haji loh. Iya, pernah itu. Nah, itu kan di Nabi Khidir. dicegah Nabi Khidir ya. Iya, ada sejarahnya itu. Nah, itu malahan dia kembali terus dia dikasih tahu, jadi ada orang yang membutuhkan, ya kalau mau haji kan, kalau sekarang katakanlah ya berlebih lah ya, lebih lah harganya kan mungkin lebih kan gitu sih. Nah, ada orang kelaparan, apa kemiskinan, butuh bantuan lah ya. Nah, itu kan harus dibantu dulu, Mas. Iya. Nah itu yang lebih utama. Nah, itu kan menimbulkan itu kan, nah, timbulnya kan itu tadi Bismillahirrahmanirrahim ini kan yang Rahman-Rahim itu kudu ini kan ulah sanksi. Iya. Ulah sanksi itu yang dikasihkan itu hartanya itu. Iya. Diberikan yang orang tidak mampu. Tidak percuma loh, Mas, kaji-kaji tonggolnya orang sing kelaparan, rakyat mangan, awake dhewe Orang mati mulu ya. batin mulu. Ya itu mah sia-sia. Memang yang diutamakan itu ya cara dasar simbolnya yang pengakuan kemanusiaan itu. Artinya manusia memanusiakan orang, artinya itu ya itu tadi cara saya itu ya asasi itu, karena dia itu Rahman Rahim. Iya. Udah gitu aja dulu ya guys, besok lain waktu kita sambung lagi. Berhubung ini Mas Nursin ada halangan mau pergi tahlil, jadi sementara saya tutup lagi. Jangan lupa like, subscribe, komen. Oke, matur nuwun.